Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Rizky. Jadi kali ini kita akan melakukan sebuah pembahasan mengenai tentang chat story horror lagi. Jadi cerita ini diperankan atau diceritakan oleh seorang teman gue yang bernama Bimo. Dan cerita ini hanyalah fiktif belaka. Tujuannya untuk menghibur kalian semua yang ada di rumah. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke chatnya. Oke, kita sudah ada di chatnya. Jadi yang pertama dia bilang, "Assalamualaikum Bang." Terus di sini gue jawab, "Waalaikumsalam. Iya Bim, ada apa?" Di sini dia balas lagi, "Gue mau cerita nih tentang horor." Dan gue balas lagi, "Ya Bim, cerita aja." Nah, di sini dia langsung cerita, "Jadi gini, gue kan kerja Gojek. Nah, gue biasalah nongkrong bareng temen-temen. Nah, waktu itu kiranya jam 11.30-an. Gue dapat orderan GoFood. Nah, di sini gue langsung jawab lagi, "Ya kan biasanya lu juga nongkrong sampai malam." "Oke, terus gimana Bim?" Nah, di sini si Bima langsung balas lagi, "Ha, iya Bang. Nah, terus gue ambil tuh orderan itu. Belinya mie goreng. Gue berangkatlah ke tukang mie goreng. Awalnya kalem aja, biasanya juga terbiasa malam." Nah, jadi sebelumnya si Bimo ini kebetulan setiap harinya kerjaannya Gojek, yaitu mangkal di tempat bersama teman-temannya. Nah, ketika jam 11.30 dia mendapatkan orderan, yaitu berupa mie goreng. Oke, kita lanjut. Nah, di jalan menuju tukang mie, gue ngelewatin beberapa kuburan Bang. Gue sih kebetulan baru-baru ke jalan itu. Gue nyantai aja sambil pakai headset. Nah, jadi si Bimo itu pergi beli mie goreng, tapi dia baru ngelewatin jalan itu. Dalam artian dia baru-baru ke jalan tersebut gitu guys. Oke, kita lanjut. "Wah, yang order cewek atau cowok Bim?" gue tanya tuh. Dan dia balas lagi, "Kebetulan cewek, mayan lah buat kenalan," pikiran gue saat itu. Nah, di sini gue langsung jawab, "Wah, lu bisa aja. Lanjut, gimana nih?" jawab gue ke si Bimo. Setelah itu gue sampailah tuh di tukang mie goreng itu. Gue bilang ke si tukang mie gorengnya, "Mas, sepi aja nih, gak ada yang order toh?" Dia diem lalu ngelirik gue tuh sambil menganggukkan kepala. Dalam hati gue mungkin banyak yang beli tadi siang. Nah, jadi ketika si Bimo beli mie goreng itu, dia nanya ke tukang mie gorengnya, "Kenapa gitu? Tukang mie gorengnya sepi." Tapi si tukang mie gorengnya diem aja, cuma nganggukin kepalanya. Nah, di sini langsung dia chat lagi. Nah, terus gue langsung duduk aja di kursi sambil nunggu mie gorengnya. Kalau diperhatiin tempatnya aneh sih Bang, kayak pedesaan tapi jarang rumah. Adapun rumah itu gubuk. Nah, di sini gue langsung aja balas, "Anjir, gila lu Bim, berani aja malam-malam ke tempat itu. Lanjut, gimana Bim?" Nah, di sini si Bimo langsung balas lagi, "Wah, gimana lagi? Ordernya di warung itu," kata si Bimo. Tapi gue pikir-pikir juga iya ya, kalau misalkan di warung itu mungkin harus di warung itu juga. Nah, dia langsung balas lagi, "Nah, terus udah tuh minyak, gue anterin lah ke tujuan." Nah, disinilah Bang mulai kejadian aneh. Pertama sih, gue di jalan tiba-tiba bau kemenyan. Dalam hati gue, anjir sial nih, 5 menit setelah gue ngomong gitu, motor gue mati Bang. Otomatis gue kaget, apalagi di tengah hutan. Gue berdoalah di situ yang gue bisa. Akhirnya motor gue hidup lagi. Nah, kebetulan pada saat itu kan jam 11 malam. Nah, si Bimo di jalan tiba-tiba menghirup bau kemenyan. Nah, ketika itu dia berbicara dalam hati, "Wah, sial nih." Dan tiba-tiba anehnya motornya mati, guys. Oke, di sini gue langsung jawab lagi, "Apes lu Bim, biasanya kalau gue
emang harus berdoa aja, jangan ngomong yang aneh-aneh. Lanjut gimana nih? Nah, pasti kalian juga pernah gini, misalkan di suatu hutan ataupun di suatu jalan yang sepi dan waktu itu malam, kalian jangan pernah ngomong aneh-aneh. Itu kata orang tua kalian ataupun kata teman kalian. Pernah gak? Nah, di sini langsung si Bimo balas lagi, iya bang, itu juga gue langsung berdoa yang gue bisa. Nah, terus gue jalan lagi tuh, gue ikutin GPS tujuannya. Tapi lagi-lagi bau kemenyannya lebih menyengat. Gue di situ terus berdoa. Nah, di sini hal aneh terjadi lagi. Tiba-tiba GPS di HP tuh bang, arahnya berputar gak jelas. Padahal posisi gue jalannya lurus bang. Nah, pernah gak kalian misalkan gini, kalian pakai GPS tuh suka ada tanda panahnya. Nah, mungkin si Bimo di sini tanda panahnya tersebut muter-muter gak jelas. Nah, di sini si Bimo langsung jawab lagi. Gue diem dulu tuh, beberapa menit kemudian bener lagi GPS-nya. Anehnya di GPS tujuannya sudah dekat. Tapi gue jalan berasa lama. Padahal gue lumayan cepat tuh bawa motor. Gue perhatiin aja jalannya. Gue bicara dalam hati, lah ini jalan yang tadi, kata si Bimo. Gue terus aja jalan. Beberapa menit kemudian gue sampai lagi di jalan yang persis yang ada gubuk itu. Gue heran dong. Disitulah gue chat pembelinya. Dia bilang dari gubuk itu lurus aja, deket kok katanya. Nah, di sini si Bimo ketika mau ke tujuannya di GPS-nya tuh sudah deket tuh tujuannya. Tapi ketika dia perhatiin jalan itu, dia merasa jalannya itu-itu aja, kayak diputer-puterin. Tapi dia bawa motor, perasaannya sudah kenceng dan dia sangat lama di jalannya. Nah, mungkin menurut pendapat gue nih, misalkan kalian diputar di suatu hutan ataupun di suatu jalan, itu karena disesatkan oleh makhluk gaib guys. Kalian juga pernah mungkin dengar cerita seperti itu, disesatkan oleh makhluk gaib ataupun dimasukkan ke dunia lain. Gue juga gak tahu-tahu amat tentang itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini gue balas, anjir Bim, kayaknya lu disesarin tuh. Banyak yang bilang, misalnya lu di jalan, ketemu jalan itu lagi dan merasa hal aneh, kayaknya itu disasarin makhluk gaib, kata gue tuh. Nah, di sini dia jawab lagi, mungkin bang, karena malam itu gue gak mau berpikir hal aneh-aneh. Tujuan gue yaitu sampai di tempat tersebut. Terus gue pulang, mau tidur dan mau lupain hal itu. Nah, di sini gue jawab lagi, haha iya Bim, gue juga pemikirannya seperti itu. Lanjut gimana Bim? Nah, terus gue lurus aja tuh nurutin chat pembelinya. Nah, beberapa menit kemudian sampailah di tujuan yang sama persis kayak di GPS. Di situ ada perempuan pakai baju merah, rambut panjang, di gubuk yang sebelumnya gue temuin. Gue gak mau pikir panjang setelah itu. Terus gue bilang, ini orderannya. Dia diem aja bang. Gue bilang lagi, mbak ini orderannya, sambil agak keras gue bicara. Tiba-tiba dia nenggok sambil ketawa kayak kunti, muka putih pucet sambil natap gue. Gue gak habis pikir, langsung aja gue naik motor gue. Langsung aja gue ngebut sambil doa. Gue gak inget apa-apa, tiba-tiba ada cahaya kayak lampu mobil. Iya aja gue nemu mobil yang diem lagi benerin di sisi jalan. Nah, setelah itu si Bimo langsung balas lagi. Gue tanyalah ke orang-orang di situ, bang, jalan situ kemana ya? Sambil nunjuk ke arah yang tadi gue lewat. Dia bilang, mau apa lu ke situ? Gak ada jalan, itu kuburan, kata supir yang tadi lagi benerin mobilnya. Gue langsung istighfar dan langsung buru-buru pulang bang. Gue juga baru cerita ini ke lu. Emang sih kayaknya gak masuk akal, tapi ini kejadian aneh gue bang. Terus gue jawab lagi di sini, wah iya Bim, serem juga tuh, jadiin pelajaran aja.
kalau kemana-mana sebelum pergi lu doa dulu. Nah dia jawab lagi, iya bang, semoga aja gak terjadi lagi bang. Makasih udah nemenin cerita gue bang. Terus gue di sini balas lagi, iya Bim sama-sama nih. Bagus juga ceritanya, serem. Haha iya bang, kata si Bimo. Nah mungkin menurut kalian si Bimo disasarin makhluk gaib atau dimasukkan ke alam gaib atau gimana? Yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, share video ini supaya bisa menghibur lagi untuk kedepannya. Terima kasih guys.